17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif di seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Bu Ismiati Solihah di Ruang Siar Guru. Selalu dinanti karena ada Bapak dan Ibu Guru. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan secara fisik. Nah, kira-kira anak kreatif tahu nggak kenapa Bu Ismi tadi menyanyikan lagu 17 Agustus? Nah, betul sekali. Bulan Agustus itu bulan kemerdekaan negara kita. Kemarin di bulan Agustus kita sudah memperingati kemerdekaan kita yang ke-75. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak? Ternyata kemerdekaan bangsa Indonesia itu perjuangannya sangat luar biasa. Nah, kita hari ini akan membahas tentang pertempuran 10 November di Surabaya dan pertempuran Ambarawa. Yuk langsung saja ya. Yang pertama, pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran ini namanya aja pertempuran 10 November. Jadi kejadiannya pada tanggal 10 November tahun 1945. Nah, tempatnya ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa ini itu tentang tentara sekutu melawan rakyat Surabaya. Nah, biar lebih jelas, Bu Ismi kita ceritakan ya. Yuk langsung saja kita ke Surabaya. Ceritanya seperti ini. Pada awal tanggal 29 September tahun 45, sekutu itu mendarat ke Indonesia. Tujuannya melucuti senjata Jepang. Tetapi ternyata kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Nah, kedatangan yang diboncengi oleh Nika ini membawa emosi bangsa Indonesia. Karena tahu sendiri Nika ini dia mensuplai persenjataan dari Kenil. Kenil itu merupakan tentara sewaan dari sekutu. Nah, kemudian pada tanggal 25 Oktober tahun 45, sekutu itu mendarat di Surabaya, dipimpin oleh Awes Malabai. Nah, pada waktu itu mereka itu berjanji anak-anak tidak akan menjaga, tidak akan membuat keributan. Mereka akan tetap menjaga keamanan. Tetapi tahu sendiri namanya bangsa Belanda, dia itu selalu ingkar janji. Nah, pada tanggal 26 Oktober tahun 45 dipimpin oleh Kapten Saw, mereka itu meringsek ke penjara Kalisasak Surabaya. Untuk apa anak-anak? Ternyata untuk membebaskan Kolonel Huyer. Nah, kemudian tanggal 27 Oktober tahun 45, sekutu itu berhasil menduduki kota-kota penting yang berada di Surabaya, anak-anak kreatif. Mulai dari Pangkalan Udara, Tanjung Perak, kantor pos besar, dan gedung Bank Internasional. Kemudian pada siang hari jam 11, tentara sekutu itu mereka terbang di atas kota Surabaya. Kemudian mereka itu melakukan penyebaran pamflet. Nah, pamflet itu isinya adalah meminta rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan senjata hasil lucutan Jepang. Mendengar berita tersebut, membaca pamflet-pamflet yang ada itu, rakyat Surabaya geram. Dan
Pertempuran tidak bisa dihindari pada tanggal 27 sampai 29 Oktober tahun 45. Nah, pada tanggal 29 Oktober tahun 45 ini, rakyat Indonesia berhasil mempertahankan dirinya. Akhirnya karena seperti itu, mereka merasa emosi. Orang sekutu itu bingung. Kemudian mereka menelpon Presiden Soekarno. Good morning, Soekarno. Ya, ada apa? Ini saya mau melaporkan. Ini ada warga Anda di Surabaya, itu mereka melawan kami. Padahal kami itu tidak punya niat apa-apa. Tetapi kenapa orang Surabaya itu semua melawan kami? Tidak mungkin warga saya itu melawan jika tidak dilawan. Kalau kamu tidak percaya, Mr. Soekarno silakan datang ke Surabaya. Mendengar berita tersebut dari sekutu, maka IR Soekarno bersama Bung Hatta mereka segera pergi ke Surabaya. Nah, ternyata memang mereka dilawan oleh bangsa Indonesia. Tetapi kenapa dilawan? Karena mereka juga melakukan perlawanan. Nah, akhirnya pada tanggal 30 Oktober terjadi pertempuran lagi dan menyebabkan Awes Malabai tewas. Berita ini terdengar di seluruh dunia dan membuat sekutu semakin geram dan mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November tahun 45. Kalian tahu nggak anak-anak kreatif di seluruh Nusantara, isi ultimatumnya apa? Isi ultimatumnya adalah meminta seluruh rakyat Indonesia untuk menyerah dan mengangkat tangan serta menyerahkan seluruh senjata rampasan Jepang pada jam 6 tanggal 10 November. Jika tidak dilakukan, maka bangsa sekutu tersebut menyerang Indonesia baik melalui darat, laut, dan udara. Coba bayangkan anak kreatif, gimana kejadian pada waktu itu? Pasti sangat mencekam dan menakutkan. Melihat itu, Gubernur Jatim Suweryo berkoordinasi dengan TKR Kolonel Sungkono. Mereka bekerja sama. Gimana ini, Bung? Ada kabar seperti ini. Kalau saya lebih baik mati daripada dijajah. Lebih baik merdeka, tapi kita misal mati tidak apa-apa. Yang penting bangsa kita tetap merdeka. Daripada diinjak-injak oleh bangsa sekutu. Lebih baik kita mati dengan harga diri daripada kita hidup tanpa harga diri. Betul itu. Bu Ismi juga setuju dengan hal tersebut. Nah, akhirnya TKR dan TRIP itu mereka bersatu untuk melawan sekutu. Akhirnya anak-anak semua, anak kreatif, pada tanggal 10 November peristiwa ini terjadi. Betul apa yang dikatakan sekutu. Sekutu menyerang lewat darat, laut, udara. Tahu nggak anak kreatif? Sekutu itu membawa 10.000 lebih pasukan untuk menyerang Indonesia. Bayangkan anak-anak. Sekarang aja kita misalnya diserang, gimana? Itu 10.000 loh nak, 10.000 bayangkan. Pastikan sangat menakutkan. Tetapi bangsa Indonesia tetap kuat dan berhasil bertahan dalam pertempuran ini selama 3 minggu. Bayangkan anak-anak, 3 minggu berperang melawan sekutu. Orang sekutu aja sampai heran. Kok bisa ya bangsa Indonesia ini bertahan? Padahal senjatanya cuma minimalis dari sitaan Jepang dan bambu runcing. Tetapi apa anak-anak? Karena semangat Bung Tomo, karena Bung Tomo itu mengobarkan semangat para pemuda kita. Akhirnya apa anak-anak? Indonesia itu berhasil bertahan selama 3 minggu. Nah, tapi karena orang sekutu itu dibantu banyak pihak dan mereka senjatanya sangat kuat. Akhirnya posisi Surabaya terdesak dan terpaksa markas di Surabaya ini yang berada di desa Lebani Waras itu harus dipindahkan anak-anak.
markas ini dikenal dengan markas kali. Nah, untuk mengabadikan peristiwa ini, maka pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan dibangun pula Tugu Pahlawan Surabaya. Begitu ya anak-anak tentang peristiwa 10 November di Surabaya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pertempuran di Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember tahun 1945. Nah, namanya saja pertempuran Ambarawa. Jadi, peristiwa ini terjadinya juga di Ambarawa. Nah, peristiwa di Ambarawa ini adalah tentara sekutu melawan TKR yang menyebabkan gugurnya Letkol Isdiman. Nah, anak-anak kreatif, Bu Ismi ceritakan ya, yuk sekarang kita ke Ambarawa. Tanggal 20 Oktober tahun 45, sekutu ini datang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel mendarat di Semarang. Kedatangan ini hampir sama ketika peristiwa di Surabaya. Mereka juga diboncengi oleh Nika. Dan Nika ini yang mendukung Kenil. Kenil itu adalah tentara bayaran sekutu. Nah, pertempuran ini terjadi dari tanggal 20 November sampai 15 Desember antara TKR dan sekutu. TKR ini dipimpin oleh Mayor Sumarto. Pada tanggal 22 November di Semarang ini dibom oleh sekutu. Dan pada tanggal 26 November Letkol Isdiman akhirnya gugur. Nah, kemudian karena Letkol Isdiman ini gugur, maka peran Letkol Isdiman ini dilanjutkan oleh Letkol Sudirman. Pada saat itu bala bantuan datang karena kita negara persatuan, saling bahu-membahu, saling membantu antara satu dan lainnya. Nah, bala bantuan itu datang dari Jogja, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, dan beberapa tempat lainnya. Akhirnya pada tanggal 15 Desember TKR ini berhasil memukul mundur tentara sekutu. Sehingga pada tanggal 15 Desember ini diperingati sebagai Hari Infanteri. Dan dibuatkan pula Tugu Palagan Ambarawa. Nah, begitu ya anak-anak kreatif, kita belajar tentang pertempuran di Surabaya maupun di Ambarawa. Nah, coba Bu Ismi sekarang cek semangatnya kalian. Masih semangat atau tidak? Mana semangatmu? Inilah semangatku. Cucok. Semangat 1, prok prok prok, su. Semangat 2, prok prok prok, su su. Semangat 3, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, susu saya, susu semangat. Ya, gitu ya anak-anak. Kita harus semangat melihat perjuangan para pahlawan kita yang telah berjuang habis-habisan seperti itu. Mosok kita letoy, mosok kita nggak semangat. Walaupun ada corona, kalian harus tetap semangat belajar BDR-nya. Nah, bisa juga untuk menghafal, kalian bisa menyanyi ya. Ayo kawan-kawan semua, kita belajar bersama tentang upaya secara fisik bangsa Indonesia. Pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa. Di Surabaya dipimpin Bung Tomo, di Ambarawa Letkol Sudirman. Yuk ayo semua kita belajar bersama. Ku yakin anak kreatif pasti bisa, karena semua mudah. Begitu ya anak-anak, kita sudah belajar banyak. Nah,
Jangan lupa ya anak-anak, ketika kalian melihat YouTube, jangan lupa selalu didampingi orang tua. Jangan lupa selalu like ya, share, dan subscribe channel kesayangan kita, Ruang Siar Guru. Kenapa harus subscribe Ruang Siar Guru? Karena selalu ada materi-materi yang bermanfaat untuk kalian belajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Ismi sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, Bu Ismi mohon maaf. Bu Ismi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.